Tes, tes, satu, dua. Oke, di vlog kali ini saya mau menyampaikan kabar duka dari kreator of film, Bapak Bram Molinar. Tanggal 3 Agustus kemarin meninggal dunia, dikabarkan oleh keluarganya melalui film announce di Google Group ya. Teman-teman bisa baca pesannya. Saya sangat, saya menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya untuk keluarga yang ditinggalkan ya. Di sini teman-teman bisa baca komentar-komentar dari orang-orang yang menggunakan film ya. Termasuk saya sendiri juga dari tahun 2016 sudah pakai film. Oke, lanjut di vlog kali ini saya mau ngelanjutin tentang film di minggu kemarin. Jadi saya baru saja belajar tentang, bukan baru saja ya, tapi belajar lagi tentang film. Kebetulan saya pernah beli bukunya Mas Agung, judulnya Mas Agung Setiawan, judulnya Film Untuk Semua ya. Saya udah ngabisin buku ini, udah khatam. Kemudian saya banyak dapat insight bagus dari buku ini, terutama tentang film and replace dan juga beberapa hal yang lain. Kemudian saya lanjutin belajar buku Film Improve dari Mas Muhammad Noval Azhar. Judul bukunya Pengantar via Improve, sebuah panduan praktikal film sebagai editor teks sehari-hari ya. Di sini saya udah sampai bab neofilm ya, halaman 136. Di kedua buku ini beda karakternya. Jadi masing-masing buku saya mendapatkan insight yang bagus ya. Saya nggak nyangka ternyata eh, masih ada hal-hal yang saya yakin sih masih ada hal-hal yang belum saya tahu karena setiap orang tuh pasti memahami sebuah tools itu berbeda-beda ya, apalagi sekelas film yang banyak banget materinya, banyak banget jurus-jurusnya, jurus-jurus rahasia ya, yang setiap orang mungkin punya jurus sendiri-sendiri. Dan saya senang sih bisa baca dari, bisa dapat insight dari bukunya Mas Agung dan juga bukunya Mas Noval ya. Oke, di sini saya mau nunjukin jadi perubahan yang saya dapat minggu kemarin yang juga saya udah terapin di kerjaan. Pertama adalah saya udah nggak pakai lagi fugitif ya. Jadi seperti teman-teman tahu, tadinya saya pakai lazy gate, sekarang saya udah pakai fugitif aja. Bukan nggak pakai fugitif, tapi nggak pakai lazy gate, sorry. Jadi saya hanya pakai film fugitif. Ini tampilan film fugitif. Saya udah pakai kira-kira 2 pekan ya untuk di kerjaan. Dan so far nggak ada masalah. Misalkan untuk nanti saya akan demonstrasikan. Terus di sini saya mau tunjukin hal-hal yang saya rubah di film RC saya. Pertama ini ya, saya udah nggak pakai lagi, sorry, bukan ini, tapi ini. Saya komentarin NVMe Web Dev icon, saya nggak perlu ya, saya nggak perlu icon. Jadi saya komentar, mungkin suatu saat bakal saya hapus. NVMe Navigation, saya juga nggak perlu, saya hapus. Startup Time juga saya nggak perlu, jadi mungkin bakal saya hapus. Kemudian uh, git sorry, git log decorate. Oke, di sini saya ada disable nvim tree. Oke, saya juga udah nggak pakai nvim tree ya. Saya pakai default directory preview dari Vim, yaitu netrw, netrw ya saya sebutannya. Kemudian saya juga ganti v-line jadi luar line. Lalu apa lagi? Oh, mapping dari lazy git dan tick, dan juga float term saya hapus ya, float term plugin saya nggak pakai lagi, jadi saya hapus aja. Dan presence untuk Discord juga saya hapus, saya nggak perlu. Itu sih hal-hal yang saya rubah ya di film konfigurasi saya, yang film konfigurasi saya. Jadi ada beberapa plugin yang saya take down, saya udah nggak perlu dengan flow saya yang baru. Di sini kebetulan saya lagi belajar Udemy, kelas Udemy dari pemrograman JavaScript, pemrograman JavaScript pemula sampai mahir dari programmer zaman now ya.
Ini saya pakai bahannya buat demo. Saya buka dulu Nevim, lalu saya akan demokan untuk net RW dulu ya. Cara aksesnya pakai net, bisa pakai buka dulu Nevimnya baru panggil explore, atau langsung saja di sini Nevim titik. Nanti dia akan secara default buka net RW. Secara default dia ada header banner seperti ini. Ini saya disable. Tapi kalau mau dia bisa toggling dengan i kapital seperti ini ya. Ini keuntungannya sih kita bisa dapat directory strukturnya, current directory pwd, sorted by-nya apa, source sequence-nya bagaimana, sama quick help. Kemudian saya jadi pilih hide aja ya. Terus untuk biasanya di NVIM tree itu saya perlu ngelihat file yang hidden ya. Di sini netrw pakainya gh, gh ya, toggling dia bentuknya. Jadi bisa di hide gh lagi untuk ditampilin. Kemudian untuk masuk ke directory tinggal enter aja, balik pakai script minus, bukan strip minus, sorry. Minus kayak gitu ya. Masuk lagi pendahuluan misalkan, oke, keluar lagi minus minus. Lalu untuk tampilan dari net RW-nya itu ada beberapa macam, defaultnya seperti ini. Kalau mau berubah tampilan bisa pakai i biasa. Nah, ini tampilan detail, tampilan samping-samping kayak gini, atau tampilan tree struktur seperti ini. Ya kan? Persis kayak di NVIM tree atau nerd tree ya. Kalau i lagi dia balik lagi ke seperti yang biasa. Nah, saya pilih tampilan yang biasa. Terus sekarang misalkan saya mau buat directory ya. Di sini saya punya, hapus dulu deh. Di sini saya ada function asValue, saya udah sampai di function asValue ya. Oke, saya mau hapus directory. Caranya kalau di NVIM tree di netrw sebenarnya nggak bisa hapus directory, bisanya hapus file ya. Hapus file itu pakai untuk lihat helpnya teman-teman bisa pakai help lalu netrw. Saya lupa di mana. Saya mungkin mau searching dulu di ini browsing, coba ya, di browsing quick reference maps. Nah, ini dia netrw quick maps. Di sini ya. Berarti kalau mau pakai helpnya tinggal netrw dash quick map. Nah, ini dia. Di sini ada F1 untuk help, enter untuk masuk ke directory atau ngebaca file. Jadi kalau mau baca file enter bisa. Nah, seperti ini ya. Atau masuk ke direktorinya tadi pakai enter juga. Terus ada delete, remove file atau directory. Kita akan coba ya. Pakai delete. Yang ini, delete. Confirm deletion of directory, yes. Enter, ada error. Netrw enable to delete directory. Jadi kalau direktorinya ada isinya, secara default netrw nggak bisa ya. Jadi gimana supaya kita bisa manfaatin, teman-teman bisa baca sendiri ya mappingnya ya. Di sini saya cuma kasih tips-tipsnya doang. Untuk delete directory yang ada isinya, kalau delete file kan tinggal capital D, delete file, yes. Nah, dia bisa ya. Tapi kalau delete directory yang ada isi filenya, dia nggak akan bisa secara default ya. Jadi kita bisa manfaatin ini dulu, mf mark as file, lalu mx apply arbitrary shell command to market file. Jadi kita market file dulu, setelah itu baru kita jalankan command untuk market filenya. Oke, langsung aja coba ya. Di sini jadi saya mf, kemudian berubah tuh warnanya, berubah warnanya, kemudian mx. Di bawah ada tulisan enter command, kita akan jalankan command untuk hapus directory seperti di shell, rm r enter. Nah, berapa kehapus. Jadi kayak gitu ya untuk hapus directory yang ada isinya. Kemudian untuk buat directory, kebetulan saya lagi udah sampai di bab function asValue. Saya akan bikin directory dengan d. Please give directory name. Berarti nomornya 83. Function asValue, enter. Terbuat direktorinya.
Masuk, di biasanya saya bikin file, untuk bikin file pakai persen, kasih nama index.html, 83 function file index.html. Oh, udah ada isinya. Oh, ini buffer sebelumnya ya. Sorry. Eh, Mungkin balik dulu, saya hapus lagi. Oke, saya keluar dulu kali ya. Nvim, explore, masuk ke paling bawah, saya bikin file tadi namanya index.html. Oke, masih kosong. Saya mau contek file explore untuk buka split nvim tree di bawah. Saya mau contek isi index file untuk file yang sebelumnya, topik sebelumnya. Oke, cit, lalu kasih nama function as value. Sip, yang di bawah udah nggak pakai lagi. Saya balik lagi ke netrw dengan caret, control caret, lalu saya bikin file lagi namanya node.md. Saya kasih nama 83 function as value. Sip, balik lagi ke netrw, saya bikin file namanya script.js untuk file scriptnya. Tadi ada error dari Vim konfigurasi saya. Di sini saya udah siapin filenya untuk nanti bagian aplikasi JavaScript-nya. Sip, itu tadi netrw. Sekarang untuk Vim fugitif ya. Untuk ke Vim fugitif biasanya bisa pakai git seperti ini, tik 2 git, g-nya besar, atau untuk full 0 git. Nah, ini full screen ya. Help-nya ada di g tanda tanya, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada help-nya. Tinggal dibaca aja mappingannya, help untuk mapping. Kemudian ini ada yang staged, saya bisa unstaged dengan U. Nah, ini dia. Ini mirip banget kayak yang di git status. Oke, sama ya tampilannya. Ini untuk nge-staged saya bisa pakai S. Misalkan saya mau yang materi 82 ini ya, S. Nanti dia ada masuk di stage area, staging area. Ini untuk melihat div-nya bisa pakai sama dengan dia bentuknya toggling ya. Kemudian setiap file kita bisa lihat, atau kita juga bisa masuk pakai enter. Nanti akan kebuka tab baru di bawahnya seperti itu. Terus tadi yang netrw explore. Yang ini explore untuk preview bisa pakai, mungkin saya mau balik ke atas dulu ya. Res parameter preview bisa pakai P. Nah, nanti previewnya ada di atas, tapi window fokusnya masih di bawah nih. Jadi kita bisa pilih-pilih file, baru P lagi, gitu, tanpa harus masuk ke dalam filenya. Untuk ngebuka filenya tentu saja pakai enter aja. Nah, kayak gitu ya. Tapi untuk nge-close window preview yang di atas, itu bisa pakai CWZ. Itu nge-close window previewnya. Sip, saya mau buka lagi zero git Vim fugitif ya. Saya tadi udah di staging area. Kemudian saya mau bikin commit. Bikin commitnya tinggal git commit atau git g write. Seperti itu ya. Tapi saya biasanya pakai git commit aja. Lalu saya mau nyamain nama commitnya kayak nama commit yang sebelumnya, yaitu saya contek dulu pakai git log. Saya ambil, saya paste di sini, lalu kasih nama res parameter. Sip, namanya udah ada, tinggal di quit. Sip, ini ada keterangan unpush to origin main, saya tinggal git push. Oh, ini ada ini nih, unpulled from origin main ya. Ini bakal sama ya, karena namanya sama. Tadi saya sebenarnya udah nge-push sih ke git remote. Ini kayaknya bakal bentrok nih. Git push origin main. Kayak bakal bentrok. Oke, kalau bentrok gini berarti tinggal git push origin main pakai force. Oke. Nah, sekarang gimana caranya untuk nge-revert tadi commitan yang sudah saya
naikin ya misalkan. Di sini res parameter nih saya nggak mau jadi pakai nih, saya mau balikin lagi ke yang commit yang ini aja. Kalau di lazy git kan biasanya saya pakai ini ya, saya pakai cara ini nih untuk membuat commit message, untuk melakukan reset last commit, membatalkan commit terakhir. Kursornya saya pindah ke sini, baru saya pencet G, lalu saya pilih soft reset. Nah, berarti kalau di fugitive saya tinggal ke bawah sini, commit di bawahnya, misalkan yang saya mau balikin yang ini ya. Saya berarti copy yang ini, yang in W, kemudian saya pilih, saya jalankan komen git uh, git git reset soft lalu paste. Oke, dia balik ya. Sekarang kalau kita git log, yang terbaru yang terbaru yang mana? Git log. Nah, ya benar ya. Terakhir git lognya ada di default parameter, dan yang tadi 82 reset parameternya udah balik ke sini. Oke, sekarang saya mau commit lagi. Namanya saya balikin lagi res parameter. Lalu saya git push origin main f. Sip, mantap. Kira-kira kayak gitu ya cara saya pakai Vim fugitif di flow saya yang baru ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga baru belajar Vim. Saya rekomendasikan untuk sebisa mungkin pakai yang udah bawaan dari Vim, kayak NetRW tadi. Karena nanti di server, kalau teman-teman juga merupakan backend developer, itu bisa cukup membantu ya nanti di server. Bisa menavigasikan Vim via NetRW. Kemudian untuk fugitif itu kalau saya lebih milih fugitif daripada lazy git, karena untuk menjaga saya komen-komen git saya tetap persisten di otak saya ya, nggak hilang. Karena kemarin pakai lazy git saya sempat lupa ya file-file komen-komen dari git. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di video vlog kali ini. Sampai ketemu di video vlog selanjutnya. Nama saya Rizky Nur Syafii, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.